Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Roma dengan NIM 2353021 Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas air mengenai parameter fisika, kimia, dan biologi. Nah, kualitas air adalah ukuran seberapa baik air memenuhi kebutuhan ekologis, kesehatan manusia, dan penggunaannya dalam berbagai jenis kegiatan. Kualitas air dapat dianalisis menggunakan berbagai parameter fisika, kimia, dan biologi untuk menilai kelayakan air bagi kehidupan dan kegiatan tertentu. Nah, adapun yang pertama yaitu parameter fisika. Parameter fisika berkaitan dengan sifat-sifat fisik air yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan keamanannya. Beberapa parameter fisika yang umum digunakan untuk mengukur kualitas air antara lain yang pertama ada temperatur. Suhu air mempengaruhi kelautan oksigen, metabolisme organisme akuatik, serta laju reaksi kimia di dalam air. Suhu yang tinggi dapat mengurangi kadar oksigen terlarut, yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan akuatik. Adapun yang kedua yaitu kekeruhan, yang dimana merupakan tingkat kejernihan air yang dipengaruhi oleh adanya partikel-partikel terlarut seperti tanah, debu, dan mikroorganisme. Air yang keruh cenderung lebih sulit diproses untuk keperluan konsumsi dan mengurangi penetrasi cahaya yang dibutuhkan organisme untuk fotosintesis. Dan ada pun yang ketiga yaitu ada warna. Warna air dapat disebabkan adanya bahan organik atau anorganik terlarut, seperti logam berat atau senyawa humus. Warna ini yang tidak normal bisa menjadi indikator yang adanya polusi. Dan ada pun yang keempat yaitu ada kecepatan aliran, yang dimana kecepatan aliran air mempengaruhi proses pencampuran dan transportasi zat terlarut, serta dapat mempengaruhi habitat organisme akuatik. Nah, adapun parameter yang kedua yaitu parameter kimia. Parameter kimia sendiri ini mengukur komposisi senyawa yang ada dalam air dan sejauh mana konsentrasi zat-zat tersebut dapat mempengaruhi kualitas air, terutama dalam kaitannya dengan kesehatan manusia dan keberlangsungan ekosistem. Adapun yang pertama yaitu ada pH. pH ini untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air, dan nilai pH air yang normal berkisar antara 6 hingga 8,5. Air yang terlalu asam atau basah dapat merusak organisme akuatik dan juga membuat beberapa bahan kimia lebih berbahaya. Adapun yang kedua yaitu ada kadar oksigen terlarut atau DO, yang dimana oksigen terlarut dalam air sangat penting bagi kehidupan organisme akuatik. Penurunan kadar DO bisa terjadi karena kontaminasi organik atau karena suhu air yang tinggi. Dan ada pun yang ketiga yaitu ada BOD atau biochemical oxygen demand, yang dimana BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Semakin tinggi BOD, semakin besar pula kemungkinan air terkontaminasi oleh bahan organik yang dapat mengurangi oksigen terlarut dan membahayakan kehidupan akuatik.
Dan ada pun yang keempat yaitu ada COD atau Chemical Oxygen Demand. COD sendiri ini untuk mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan kimia dalam air. COD yang tinggi dapat menunjukkan polusi dari bahan kimia yang sulit terurai. Adapun yang kelima yaitu ada logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium. Kehadiran logam berat ini dalam air dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan organisme akuatik karena logam-logam ini bersifat toksik dan dapat mengakumulasi dalam tubuh. Adapun yang terakhir ada nutrien atau nitrat, fosfat. Nutrien seperti nitrat dan fosfat dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan pertumbuhan alga yang berlebihan, yang dapat merusak kualitas air, mengurangi kadar oksigen terlarut. Nah, adapun parameter yang ketiga yaitu ada parameter biologi. Parameter biologis mengukur organisme yang hidup di dalam air atau yang ada dalam air sebagai indikator kualitas air. Parameter ini memberikan gambaran tentang kesehatan ekosistem air dalam keberlanjutan kehidupan akuatik. Adapun yang pertama yaitu coliform fecal. Keberadaan bakteri coliform, terutama Escherichia coli atau E. coli, menunjukkan bahwa air tercemar oleh feses manusia atau hewan. Keberadaan coliform fecal dalam air menunjukkan potensi resiko penyakit menular bagi manusia. Adapun yang kedua yaitu mikroorganisme patogen. Selain coliform, mikroorganisme patogen seperti virus, parasit, atau bakteri berbahaya lainnya bisa ada di dalam air. Nah, kehadiran mikroorganisme ini sangat penting untuk dianalisis karena dapat menyebabkan penyakit, terutama jika air digunakan untuk konsumsi. Adapun yang ketiga yaitu ada indeks biologi, yang dimana indeks biologi atau perhitungan organisme tertentu seperti larva, serangga air, plankton, atau makroinvertebrata dapat digunakan untuk menilai kualitas air. Keberadaan organisme tertentu menunjukkan tingkat polusi dan kondisi ekosistem. Adapun yang terakhir ada kepadatan alga, yang dimana pertumbuhan alga ini yang berlebihan bisa menjadi tanda adanya nutrien berlebih yang dapat mengarah pada masalah eutrofikasi. Kerapatan alga yang tinggi juga dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di air. Nah, adapun teknik pengukuran dan analisis kualitas air, ada tiga. Yang pertama ada pengambilan sampel, yang kedua ada analisis laboratorium, yang ketiga ada interpretasi data. Yang pertama yaitu ada pengambilan sampel. Sampel air diambil dari sumber air yang akan diuji. Yang kedua ada analisis laboratorium. Sampel air diuji di laboratorium untuk menentukan parameter kualitas air. Adapun yang terakhir yaitu ada interpretasi data. Dari data hasil analisis diinterpretasikan untuk menentukan
kualitas air. Nah, adapun sumber pencemar dan dampaknya terhadap kualitas air. Yang pertama ada limbah industri. Limbah industri ini dapat mengandung logam berat, zat kimia berbahaya, dan zat organik. Adapun yang kedua yaitu limbah domestik, yang mana limbah domestik ini dapat mengandung zat organik seperti yang mana zat organ yang mana limbah domestik dapat mengandung zat organik, deterjen, dan mikroorganisme patogen. Adapun yang ketiga ada pupuk pestisida, yang dimana pupuk dan pestisida yang digunakan dalam pertanian dapat mencemari air, tanah, dan sungai. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kualitas air dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, kimia, dan biologis yang saling terkait, parameter fisika, kimia, dan biologis, yang dimana dia memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan air dan potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pemantauan kualitas air secara rutin sangat penting untuk mencegah polusi, menjaga keberlanjutan ekosistem akuatik, dan memastikan air yang digunakan untuk berbagai keperluan aman dan memenuhi standar kesehatan. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.